Baik, baik ya. Oke, tadi sudah diberikan intro ya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang lebih rinci. Kita bongkar tuntas gitu ya. Nanti seperti apa kira-kira ya. Baik. Eh, Seperti diketahui ya bahwa dalam pola atau praktek umum di perusahaan pemberi kerja itu eh, ada dua golongan pekerjaan. Golongan dalam arti kata bukan PKWT, PKWT bukan. Ya. Golongan dalam arti kata dengan siapa mereka itu bekerja, gitu kan. Nah, golongan pertama adalah para pekerja yang memang langsung bekerja untuk atau dengan mengadakan perjanjian kerja dengan PPK, perusahaan pemberi kerja, ya kan. Jadi kalau misalnya dalam katakanlah PT ABC, yaitu pekerja PT ABC yang yang menandatangani perjanjian kerja dengan PT ABC. Mereka adalah pekerja PT ABC. Tetapi dalam PT ABC itu sebagai perusahaan pemberi kerja, ada juga di wilayah itu ya, ada juga pekerja lain yang juga bekerja di situ. Tapi pekerja ini bukan pekerjanya perusahaan pemberi kerja, bukan pekerjanya PT ABC, tapi pekerjanya PT Maju Makmur. PT Maju Makmur adalah perusahaan outsourcing yang mengadakan kontrak kerjasama dengan PT ABC, perusahaan pemberi kerja. Pola ini ketemu di mana-mana ya. Ya, sebagian besar perusahaan seperti ini, kecuali perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil barangkali tidak melakukan outsourcing. Misalnya perusahaan yang bekerjanya cuma 50, gitu kan. Ya bisnisnya juga kecil-kecilan. Masa harus pakai outsourcing lah gitu kan gitu. Ya ada kan, tapi itu adalah perusahaan, itu juga PT, badan hukum juga ya, gitu kan. Nah, jadi saya mengatakan sebagian besar itu seperti tadi yang saya sebutkan, ada dua kelompok pekerja. Yang satu adalah pekerja dari perusahaan pemberi kerja, PT ABC, dan yang lain adalah kelompok pekerja adalah pekerja dari perusahaan outsourcing, PT Maju Makmur. Oke, baik. Nah, itu satu fakta. Nah, terkait dengan itu, selanjutnya ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini ada suatu yang apa ya, tidak terlalu sering terjadi, tapi banyak juga terjadi. Misalnya security misalnya, security ya. Ada security yang bekerja di PPK, perusahaan pemberi kerja. Tapi ada juga security yang bekerja pada perusahaan outsourcing. Nah ini, model-model seperti ini yang membuat menjadi sakit hati. Loh sama-sama security kok, barengnya juga dalam jadwal yang sama, sama-sama dinas malam, tadi malam sama-sama dinas gitu. Malah dia yang banyak tidur, si pekerja PT ABC, malah saya yang suruh melek, suruh keliling, mentang-mentang saya ini orang outsourcing. Saya begitu. Juga driver, ada driver. Katakanlah misalnya, drivernya dirut, ya, atau drivernya para direksi, katakanlah begitu ya. Itu semuanya adalah, mereka adalah orang-orang yang uh, dipekerjakan oleh perusahaan pemberi kerja. Tapi yang driver-driver yang lain untuk pengangkutan, untuk katakanlah apa fasilitas yang lain, itu adalah driver bekerja di PT Maju Makmur. Ini juga menjadikan tidak nyaman. Ini yang dikatakan dengan diskriminasi seperti ini. Dan itu dirasakan. Dan mereka tidak salah berlogika seperti itu. Maaf, sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya. Ya. Oke. Tapi itu satu fakta. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang tadi itu adalah fenomena atau gejala. Nah, selanjutnya adalah outsourcing itu bukan hanya perbedaan, tapi ada juga pertentangan ya antara tadi pekerja pemberi kerja dan pekerja yang bekerja pada PT Maju Makmur outsourcing tadi, gitu kan. Perusahaan pemberi kerja, ya, perusahaan pemberi kerja, ya, itu pekerjaan yang bersifat penunjang tidak dikerjakan oleh pekerja PPK. Memang ini ketentuannya dan semua perusahaan juga seperti ini. Jadi pemikiran daripada perusahaan memang seperti ini. Yang saya tadi sudah disebutkan di intro tadi memang seperti itu. Di sisi lain,
pekerja outsourcing ingin menjadi pekerja tetap perusahaan pemberi kerja. Apalagi tadi seperti kasus yang security dan sopir tadi. Ada security dari perusahaan pemberi kerja, ada security dari perusahaan outsourcing. Ada driver dari PPK, perusahaan pemberi kerja, dan ada driver dari outsourcing. Ini yang menjadikan mereka menjadi tidak nyaman tentunya, dan itu dapat dipahami. Oke. Baik. Kemudian, nah tadi sudah disebutkan tentang OJK ya, tentang OJK, penegasan ya, pekerjaan-pekerjaan macam apa yang harus dilakukan dengan cara outsourcing. Maka hal itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 9 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Ini OJK dalam bidang perbankan ya. OJK kan tidak hanya perbankan gitu kan. Oke. Di sini diatur dalam pasal 5 pada peraturan OJK tadi ya tentang kriteria untuk job yang harus dikerjakan secara eh, masuk dalam klasifikasi jasa penunjang, yaitu satu pekerjaan yang berisiko rendah ya, satu. Yang kedua adalah perusahaan yang tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan. Tiga, tidak terkait pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank. Jadi tiga ini dan ya, jadi tiga-tiganya terpenuhi. Jadi kumulatif, bukan alternatif, tapi kumulatif. Kalau ada ciri-ciri ketiga itu atau ada klasifikasi seperti itu, maka pekerja itu adalah pekerja harus sebagai dengan status outsourcing. Itu penegasan dari OJK terkait dengan penentuan apa siapa yang outsourcing apa tidak, karena di sini ada pertimbangannya tentang prinsip kehati-hatian. Jadi bank itu hati-hati betul, penuh rahasia, penuh apa ya, hal-hal yang terbatas diketahui dan sebagainya. Jadi sangat hati-hati mana yang boleh outsourcing, mana yang tidak. Jadi jangan sampai ada suatu job yang itu adalah job yang di situ ada apa ada terkandung data-data katakanlah confidential rahasia yang di outsource itu salah gitu kan. Jadi demikianlah. Jadi di sini semakin memperjelas, menegaskan tentang pembedaan atau dikotomi antara pekerja di bagi pekerja di PKP, perusahaan pemberi kerja PPK ya, perusahaan pemberi kerja PPK dan pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing uh, atau pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan untuk dikerjakan di outsourcing. Baik. Nah, itu kalau tentang diskriminasi yang lain sih seharusnya tidak ada. Karena kalau secara undang-undang dan sebagainya, hubungan kerja antara pekerja PPK, perusahaan pemilik kerja, dengan PPK-nya, ya, dan hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing, itu semuanya harus sama-sama tunduk dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, ya kan? Sama saja. Jadi kalau diskriminasi dari segi itu tidak. Suatu contoh THR misalnya, pengaturan THR itu semuanya harus mengikuti surat edaran Menaker, tidak boleh ngarang sendiri, gitu kan? Nah, ya kan, harus mengikuti ketentuan di dalam apa PP 36 tahun 2021 ya tentang THR ya. Nah, seperti itu. Itu sih tidak ya. Mungkin ada diskriminasi karena mungkin ada katakanlah tapi ini adalah tidak umum ya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan outsourcing tertentu yang nakal memang, jadi perusahaan outsourcing itu tidak sepenuhnya melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan memberikan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan pekerja outsourcing ya, begitu ya. Oke. Jadi diskriminasi di situ sih seharusnya tidak ada karena setelah tegas diatur. Oke. Nah sekarang ya kita lihat ada beberapa pertanyaan ini terhadap pola tadi ya, pola di mana ada perusahaan pemberi kerja dengan pekerjanya kan, dan ada kemudian ada
orang-orang outsourcing, pekerja outsourcing di perusahaan itu, gitu kan? Nah, eh, timbul pertanyaan. Ada tiga pertanyaan ya. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama, semua pekerja outsourcing diubah statusnya menjadi mengadakan hubungan kerja dengan PPK, sambil kerja. Mungkin tidak, ya. Jadi pekerja outsourcing ini semua dimasukkan di dalam pekerja PPK. Mungkin apa tidak semuanya? Ya, jawabnya pasti tidak mungkin lah, ya. Perusahaan dalam ini PPK tentu tidak mau semuanya 100% siapapun yang bekerja di situ itu harus berstatus sebagai pekerja PPK. Tentu tidak mau, tidak mungkin. Oke, ya, ya kan? Ya. Nah, ini satu alternatif yang tidak mungkin. Kalau jadi dengan kata lain, kalau ada pekerja outsourcing bercita-cita seperti itu, kecil kemungkinan akan dipenuhi. Paling orang-orang terpilih saja, tapi tidak bisa merupakan satu prinsip seperti itu, tidak bisa. Oke, pertanyaan kedua, untuk pekerjaan tetap, tetap nih, tetap karena ada terus. Selama perusahaan itu masih eksis, maka pekerjaan itu masih terus meskipun itu pekerjaan outsourcing. Untuk pekerjaan yang tetap seperti misalnya satpam, petugas kebersihan dan lain-lain, katakanlah tadi ada call center, ada help desk, kemudian ada marketing dan sebagainya, katakanlah begitu, itu pekerjaan tetap yang artinya pekerjaan akan tetap ada selama PPK-nya masih ada, ya. Uh, Mungkin tidak itu dibuat menjadi suatu hubungan kerja yang permanen. Jadi artinya hubungan kerja dengan satu vendor saja terus. Mungkin tidak. Sulit untuk mengatakan mungkin ya, gitu kan. Karena praktek selama ini yang berlaku adalah meskipun pekerjaan itu tetap, tetapi pekerja outsourcing itu dipindahkan dari vendor satu ke vendor berikutnya yang menang tender. Jadi seperti tadi saya contohkan, ada security sudah 20 tahun di satu PPK, perusahaan lebih kerja, tapi sudah pindah-pindah vendor mungkin 5-6 kali dalam masa kerjanya di situ. Tapi ini mungkin, mungkin, ya, mungkin. Perlu dipelajari lebih lanjut. Pertanyaan yang ketiga adalah, untuk pekerjaan yang bersifat proyek, ya proyek itu sementara akan jelaskan. Apakah proyek membuat gudang atau proyek katakan renovasi apa dan sebagainya di situ, dan diperlukan pekerja outsourcing, ya ini ya ketika proyeknya habis ya tentunya habis kan. Kalau akan permanen mengerjakan apa? Gitu. Nah, oke. Okay. Jadi tadi sudah saya jawab ya, tentunya sesuai dengan keadaan sekarang dan sesuai dengan kepatutan dan juga ukuran internasional bahwa tidak ada atau sangat jarang apalagi itu perusahaan besar yang semuanya siapapun yang bekerja untuk perusahaan itu semuanya adalah bekerja dari perusahaan itu tanpa ada pekerjaan outsourcing. Itu bisa dikatakan tidak ada seperti itu. Apalagi kelas internasional ya. Oke, baik. Nah, kemudian itu semua yang sudah terjawab ya. Lalu kemudian adalah eh, kalau dirangkum semuanya kembali kepada apa yang tadi disampaikan di awal bahwa ada satu perbedaan yang sangat tajam memang antara aspirasi, antara kehendak pengusaha dengan pekerja outsourcing terkait dengan hubungan kerja atau status hubungan kerja. Jadi prinsip kehendak pengusaha dan kehendak pekerja itu cukup sulit ditemukan. Jadi prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh perusahaan pemberi kerja dan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh pekerja outsourcing itu sangat sulit untuk diketemukan. Ya, lebih rinci lagi, saya ulangi lagi, bahwa kehendak pengusaha adalah bahwa pekerjaan yang sifatnya inti, jantung dan nadinya, perusahaan, rahasia, ketepatan kualitas, ya, memerlukan kompetensi dan sebagainya, itu tentunya hendaknya dikerjakan oleh pekerja dari pemberi kerja. Ya, memang seharusnya begitu, gitu kan. Yang kedua adalah pekerjaan selain itu yang sifatnya adalah tidak memerlukan keahlian, tidak ada kaitannya langsung dengan bisnis perusahaan, gitu ya, atau yang katakanlah yang mudah-mudah saja begitu, seperti satpam, kebersihan kantor, penagihan, call center dan sebagainya,
maka job itu adalah dikerjakan oleh pekerja outsourcing sebagaimana yang berlaku sekarang. Itu adalah prinsip kehendak pengusaha. Kehendak pekerja, ya, kehendak pekerja ini suatu apa ya, cita-cita, suatu kehendak yang idealis dan itu tidak dapat disalahkan, ya. Harapannya adalah mereka dapat bekerja sebagai pekerja di PPK, di perusahaan pemberi kerja, ya, bukan sekedar bekerja sebagai pekerja perusahaan outsourcing dan tempat bekerjanya memang di PPK yang itu, tapi hubungan kerjanya bukan dengan PPK-nya, bukan dengan perusahaan pemberi kerja. Itu yang kemauan yang pertama. Oke. Kemauan yang kedua adalah bekerja pada pekerjaan yang tetap. Jadi tetap terus ya, tetap sampai mencapai usia pensiun, tidak diputus-putus karena berganti-ganti vendor. Nah, ini sih mungkin juga bisa direkayasa ya dengan cara-cara tertentu. Misalnya eh, katakanlah vendornya itu eh, bukan 2 tahun atau 3 tahun. Sekarang yang umum kan begitu. Dengan vendor 2 tahun 3 tahun lalu dievaluasi dan sebagainya. Nanti kalau tidak bagus kemudian di tender lagi. Ya bisa saja terpilih lagi. Tapi kan sebenarnya bisa juga misalnya 5 tahun sekali atau apa lebih panjang lagi dan sebagainya. Tetapi kalau konsep pemikiran pekerja outsourcing itu bekerjanya dalam waktu yang panjang dan kemudian mendapatkan pesangon karena pensiun, karena karena kemudian PHK karena usia pensiun, itu kecil kemungkinan. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau pekerja outsourcing itu mengidamkan atau mengendaki agar dia bisa bekerja terus sampai usia pensiun, ya, dan masa kerjanya pun diperhitungkan, sehingga pekerja itu akan PHK karena mencapai usia pensiun, sehingga demikian pekerja itu akan mendapatkan uang pesangon dan sebagainya, maka hal ini yang akan sangat sulit direalisasikan. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang katakanlah berhati baik atau memungkinkan melakukan itu, tapi tentu tidak dapat diberlakukan di semua PPK, di semua perusahaan pemilik kerja, karena itu akan berdampak pada cost, gitu kan. Oke, baik, tapi nanti kita lihat seperti apa, karena tujuan kita sekarang ini adalah menunggu eh, peraturan pemerintah ya terkait dengan Perpu 2 tahun 2022 seperti apa ininya ya, eh, kira-kira nanti bentuknya ya, seperti apa bentuknya. Baik. Nah, sebagai penutup, sebagai penutup ini adalah kesimpulan tapi pertanyaan, menyimpulkan tapi menanyakan, yaitu pertanyaannya adalah dapatkah atau mampukah ketentuan tentang outsourcing dalam Perpu 2 tahun 2022 pasal 64 yang akan diatur dalam peraturan pemerintah akan bisa menyelesaikan permasalahan outsourcing? Itu pertanyaannya. Atau intinya katakanlah kalau dimudahkan, mungkin kan dapatlah peraturan baru tentang outsourcing nanti, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, dapat menyelesaikan permasalahan outsourcing. Kalau menyelesaikan tuntas memang kelihatannya tidak mungkin, tapi kalaupun toh dapat katakanlah menyelesaikan sebagian dari permasalahan outsourcing itu pun sudah bagus. Baik, kita tunggu saja. Semoga muncul yang terbaik dan permasalahan outsourcing menjadi tidak terlalu menjadi ribut saja, demo saja, atau uji material saja ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baiklah sampai di sini. Uh, uh, Semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi pada sesi berikutnya yang tidak kalah serunya kita bahas yang lain. Dan oke, salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Oke.